dan segala macam. Tapi sebelum itu berdoa ya. Bapak, aku sungguh bersyukur bahwa hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan, dan aku berdoa, Tuhan, biar kiranya kebenaran ini ada membebaskan kami, memerdekakan hidup kami dari setiap belenggu dosa, dari setiap hal yang kami tidak sadarin. Tuhan, tolong supaya kami bisa menyukai firman Tuhan dan kami bisa mendapatkan sebuah kesukaan dan sejahtera dari firman Tuhan. Aku percaya, Tuhan, bahwa setiap orang-orang yang mencari Tuhan, yang merindukan Tuhan, akan mendapatkan Tuhan, akan menyaksikan Tuhan dalam hidup mereka. Dan Tuhan, biar Engkau memberikan damai sejahtera sama firman yang diberikan, sehingga ada kasih Tuhan yang bisa kami rasakan, dan kebenaran Tuhan itu menuntun kami kepada kehidupan. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Amin. Kisah para Rasul 8 ayat 26. Jadi sebelumnya yang baru pertama kali dengar live TikTok aku, join di live TikTok aku, dan baru tahu nih ada Kisah para Rasul 8 ayat 26 ini sebenarnya mengisahkan apa sih gitu ya. Jadi kalau misalnya kita baca dari keseluruhan Kisah para Rasul, karena renungan ini dibahas dari Kisah para Rasul yang pertama, jadi para murid itu setia untuk berada di Yerusalem menantikan janji, yaitu Roh Kudus, seperti yang sudah Yesus katakan sebelumnya. Nah, ketika para murid menantikan, akhirnya datanglah hari penggenapan itu. Roh Kudus dicurahkan dan akhirnya Roh Kudus itu menolong, memampukan para murid untuk mereka bisa memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Singkatnya, semakin banyak orang percaya dan semakin bertumbuhlah gereja mula-mula saat itu. Nah, tetapi di Kisah para Rasul 8 ini kita ketahui bahwa jemaat di Yerusalem mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan. Iya, nggak salah. Orang percaya mengalami penganiayaan. Karena ada banyak orang yang nggak setuju dengan pemberitaan Injil gitu ya, nggak suka dengan Yesus. Nah, tetapi dari penganiayaan yang mereka alami di Yerusalem, mereka akhirnya pergi ke Yudea dan Samaria untuk memberitakan Injil. Ini menarik ya, jemaat. Tetapi ketika mereka mengalami sesuatu yang gak enak, menyakiti, menderita gitu ya, itu justru membuat mereka tetap memberitakan Injil. Zaman sekarang orang percaya ketika ditekan, apa? Diam atau mau tetap memberitakan Injil? Atau mundur dari iman mereka? Ada banyak orang yang berpikir, gimana ya, kok aku tuh ikut Tuhan justru semakin menderita. Loh, firman Tuhan gak pernah katakan mengikut Tuhan tuh gak ada penderitaan. Enggak ya, dari firman Tuhan kita udah banyak belajar bahwa yang namanya kebenaran pasti akan ada penolakan. Di dalam yang namanya memberitakan kebenaran pasti ada penderitaan yang harus ditanggung. Nah, akhirnya orang-orang jemaat khusus ya yang ada di Yerusalem ini berpencar ke Yudea dan Samaria. Iya, betul. Jadi ketika kita baca nih ya, aku senangnya ketika kita baca Alkitab secara berurutan, kita tuh bisa melihat bahwa Kisah para Rasul 8 ini tuh udah ada koneksi, udah ada kaitan dari Kisah para Rasul 1 ayat 8 mengenai perkataan Yesus. Yesus mengatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi ketika kita baca itu, memang kesaksian pemberitaan Injil para murid dimulai dari Yerusalem. Dan akhirnya kita lihat di Kisah para Rasul 8 ini, akhirnya mulailah para murid ini, para rasul, orang percaya memberitakan Injil kepada Yudea dan Samaria. Keren banget ya. Padahal udah sekian masa berlalu, perkataan Yesus itu benar, nggak pernah meleset, nggak pernah gagal, pasti terjadi. Dan salah satunya adalah Filipus. Di Kisah para Rasul ini bicara tentang Filipus. Filipus ini adalah orang percaya yang akhirnya diangkat menjadi pelayan yang khusus melayani para janda di kelompok orang Yahudi yang udah bercampur dengan budaya Yunani. Nah, sebelumnya kita bahas tentang Stefanus. Stefanus sudah mati dan akhirnya Filipus. Dan ketika Filipus memberitakan Injil di Samaria disertai dengan tanda-tanda yang ajaib dan mujizat, makin banyaklah orang percaya di Samaria. Nah, kita baca ayat yang ke-26 ya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Tunggu. Jadi ada pesan
Ada pesan Tuhan melalui seorang malaikat kepada Filipus yang berisi, "Bangunlah, berangkatlah Filipus ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus." Tunggu. Ketika Filipus mendengarkan tuntunan Tuhan, firman Tuhan, kok Filipus nggak menguji dulu ya? Kayak, oke, tunggu, aku akan uji dulu, konfirmasi kalau misalnya ada satu orang yang mengatakan hal yang sama, berarti aku akan jalan. Kita kan orang percaya, ketika kita dapetin tuntunan Tuhan, kita mikir dulu, tunggu dulu Tuhan, tunggu dulu. Nih, kata Tuhan aku suruh memberkati orang lain. Tapi duit aku sekarang cuma 20.000. Gimana aku bisa memberkati orang lain? Tunggu dulu Tuhan. Aku menghubungi orang itu yang jahatin aku dulu. Tuhan, kayak salah deh, aku belum siap, kayak salah nih, ini kayak suara Tuhan salah, kayaknya suara yang lain ini, atau ini suara saya sendiri gitu ya. Ada banyak kan orang percaya ketika dapetin tuntunan Tuhan, bertanya-tanya, jadi nggak jadi perkataan Tuhan dalam hidup kita, karena kita kebanyakan berpikir lagi, bertanya lagi, merenung lagi. Sebenarnya kita lagi menunda pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita lagi menunda perkataan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang tidak mentaati perkataan Tuhan, itu tidak menaati Tuhan. Orang-orang dalam perjanjian lama yang tidak menaati perkataan para nabi, orang-orang kudus dalam perjanjian lama, yang menyampaikan firman Tuhan, mereka tuh membuktikan bahwa mereka lagi menolak Tuhan sendiri. Jadi kita udah berapa kali nih menolak Tuhan dalam hidup kita? Karena kita kayak, tunggu dulu Tuhan, timingnya belum tepat. Kalau timingnya udah tepat, pasti ada damai sejahtera. Kalau misalnya timingnya udah tepat, pasti Tuhan, duit yang bisa kuberikan kepada orang lain itu pasti banyak. Belum tentu. Nggak semua orang kaya punya kemurahan untuk membagikan apa yang mereka miliki ke orang lain kan? Kalau misalnya kita tunggu punya duit banyak dulu baru kita bisa menolong orang lain. Apakah semua orang kaya punya kemurahan untuk memberikan kepada orang lain? Karena enggak. Jadi ketika ada pesan firman Tuhan yang diberikan kepada Filipus langsung gas. Filipus langsung jalan, mengikuti perkataan malaikat Tuhan. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida. Nggak main-main, ini seorang sida-sida. Pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Jadi, Filipus ini diperintahkan menuju ke suatu tempat untuk bertemu dengan seorang Etiopia. Bukan orang biasa, bukan warga biasa, tapi seorang pembesar, sida-sida, bahkan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia. Nah, orang Etiopia ini lagi membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Wow, jadi Filipus bergerak sesuai dengan firman Tuhan, bergerak sesuai dengan tuntunan Roh untuk pergi mendekati kereta itu dan akan bertemu dengan seseorang. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Nah, menariknya gini nih. Ketika saya lagi renungin ayat firman Tuhan ini, saya tuh bertanya ya, gimana ya cara Filipus deketin pembesar ini? Iya, Filipus kan pelayan Tuhan gitu ya, hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan tuh saya percaya adalah orang yang lebih tinggi daripada setiap pemimpin-pemimpin yang ada, ya namanya juga hamba Tuhan gitu ya. Tetapi saya waktu baca ini saya ya senyum ya, tergelitik ya. Wah, caranya Filipus nih halus banget ya, untuk nggak bermaksud untuk mengajari, nggak bermaksud untuk kayak merendahkan gitu, bodoh nih gitu, enggak. Tapi Filipus bertanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Saya saksikan ada banyak orang yang dikaruniai karunia mengajar gitu ya. Mereka orang-orang yang suka belajar, mereka orang-orang yang memiliki banyak ilmu. Itu
terlalu besar arogansinya ketika melihat ada orang yang nggak tahu apa-apa. Dulu saya juga kayak gitu ya. Kayaknya kalau misalnya ngeliat ada orang yang nggak tahu apa-apa nih, gitu ya. Terus kayak mau sok ngajarin gitu ya. Wah, dulu tuh saya arogan sekali gitu. Tapi puji Tuhan bertobat ya. Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Jadi Filipus deketin orang Ethiopia ini, seorang pembesar dari Ethiopia, Sida-Sida ini, dengan kalimat, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Dan menariknya Sida-Sida ini punya respon yang rendah hati juga gitu ya, nggak perlu dengan arogansi padahal dia pembesar, dia Sida-Sida gitu. Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Jadi Sida-Sida ini tahu bahwa ya aku nggak ngerti nih yang ditulis oleh Nabi Yesaya ini, dan gak ada seorang pun yang membimbing aku. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Itu adalah kutipan dari kitab Nabi Yesaya ya. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, lihat, di situ ada air. Adakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanan dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Tunggu dulu. Jadi ketika tadi si Sida-Sida ini bertanya, iya, jadi yang dikatakan oleh kitab Nabi Yesaya ini siapa? Siapa domba ini gitu kan? Seseorang yang seperti seekor domba dibawa ke pembantaian. Siapa orang ini yang seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, yang tidak membuka mulutnya? Dalam kehinaannya terjadilah hukumannya. Siapakah yang menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Siapa ini, siapa gitu ya, Sida-Sida ini bertanya. Lalu akhirnya Filipus mengatakan bahwa ayat tersebut sudah digenapi dari pribadi Yesus, yang Yesus jalanin selama ia ada di bumi, selama masa inkarnasinya. Iya, jadi ketika kita baca perjanjian lama, saya tahu ada beberapa orang yang tidak menemukan sebuah kebahagiaan ketika melihat perjanjian lama, karena kayak aduh begitu banyak peraturan, begitu banyak larangan, begitu banyak kebiasaan, membuat ini, membuat itu, aduh bicara tentang sejarah, kerajaan satu dengan kerajaan lain berperang, aduh bicara tentang kutuk, berkat, aduh nggak enak gitu ya. Tapi sebenarnya perjanjian lama itu menuntun kita untuk menyaksikan penggenapan dari seluruh perjanjian lama tuh berada dalam diri Yesus. Jadi kebayang ya, dari yaitu balik lagi, kalau misalnya ada orang-orang yang meragukan gitu firman Tuhan, karena firman Tuhan itu ditulis oleh para penulis Alkitab dengan tuntunan Tuhan. Itu tuh dengan jangkauan waktu yang berbeda, dengan tempat-tempat yang berbeda, dan mereka punya latar belakang sosial, ekonomi, budaya yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita baca, bukan kayak ada, tapi ada benang merahnya. Jadi kita menyaksikan bahwa ada Tuhan yang menuntun para penulis Alkitab untuk memberitakan kebenaran, untuk menceritakan apa yang terjadi saat itu.
Dan kita nggak bisa pungkiri bahwa Tuhan adalah aktor utama dari ribuan tahun itu penulisan Alkitab. Makanya kalau misalnya kita saksikan bahwa perintah, aturan, hukum-hukum Allah itu tidak pernah berubah dari zaman dahulu. Itu sebabnya perlu Yesus yang turun ke dunia. Perlu Yesus yang turun ke dunia dalam bentuk rupa manusia, menunjukkan hidup takut akan Allah, menunjukkan hidup menaati kehendak Allah, hidup dalam kebenaran, hidup mengasihi Allah lebih dari apapun. Dan akhirnya Yesus dalam kehidupan, dalam ketaatannya, Yesus menderita, mati di kayu salib, dan Yesus bangkit. Itu tuh jadi sebuah teladan bagi kita. Sederhananya bagi kita, orang-orang yang ingin mencari makna sederhana, yang kita bisa praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, aku nggak mau bikin jelimet, adalah ketika kita melihat Kristus jadi sebuah contoh hidup yang takut akan Allah. Jadi kalau misalnya kita merasa, aduh Tuhan, tapi kan ya namanya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus bisa lah untuk mentaati semua kehendak Bapa, kan Yesus adalah Tuhan. Loh, tunggu dulu, kan ada Roh Kudus dalam diri setiap orang percaya yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kan Yesus udah memberikan sebuah bukti, sebuah contoh bagi kita untuk kita bisa melalui segala pencobaan. Coba, ketika Yesus menghadapi pencobaan, apa yang Yesus katakan? Firman Tuhan. Ya, iblis lebih tahu firman Tuhan daripada kita. Kan memalukan ya. Kita orang percaya, kita malah lebih nggak tahu firman Tuhan. Iblis malah lebih tahu firman Tuhan. Ya iya, karena dia mencobai manusia gitu kan. Bang, jangan lupa lu debat kitab beda. Bukan, itu tuh dia cuma pakai akun itu doang. Dia bukan. Ini yang hand salah paham, Shalom. Itu tadi cuma akun doang, nama doang. Tapi sebenarnya ya dia dalamnya ya cinta Yesus juga. Dari tadi dia awal hadir kok. Nah, singkat cerita, iya, ketika kita bingung menyaksikan, membaca Perjanjian Lama, kita bisa melihat lagi bahwa Tuhan, dari perjanjian lama ini apa ya yang saya bisa ambil prinsipnya? Apakah kisah ini berkaitan dengan pribadi Yesus ya? Tuhan, kalau saya baca tentang peperangan ini nih, kerajaan-kerajaan satu dengan yang lain, ini apa ya maksudnya ya Tuhan? Nah, ketika kita baca firman Tuhan juga, yuk kita libatin Tuhan. Loh, karena kan Tuhan yang jadi aktor utama dalam firman Tuhan. Tuhan yang punya juga firman itu. Ya kenapa kita nggak mencoba mencari Tuhan, mendekati Tuhan, meminta bantuan daripada Tuhan untuk kita bisa mengerti firman Tuhan. Kita jangan mencoba untuk menafsirkan sendiri gitu ya. Saya tahu ada banyak buku komentari, ada banyak buku-buku para ahli teolog, ahli Alkitab yang memberikan komentar-komentar dari ayat firman Tuhan. Iya, tapi saya percaya bahwa kita sebagai orang percaya, kita harus menemukan sendiri bersama dengan Tuhan prinsip kebenaran dari apa yang kita baca. Sehingga akhirnya ketika kita menemukan, kita ada mengalami satu kesukaan, dan akhirnya kita mengalami berkat itu secara penuh, dan kita bisa hidupin itu. Kalau misalnya kita cuma dapetin prinsip firman Tuhan dari apa kata orang, kurang asik. Ya, kurang asik. Harusnya ketika kita baca firman Tuhan, kita dapetin surprise-nya. Oh iya, aku tuh nggak pernah tahu nih kalau misalnya ternyata dari peristiwa ini punya prinsip firman Tuhan, prinsip kebenaran seperti ini. Ada sebuah joyfulness gitu ya, sebuah sukacitaan, kebahagiaan yang limpah banget kita alamin, surprise gitu, karena kita dapetin kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi Filipus membagikan bahwa apa yang sida-sida dibaca dari kitab Nabi Yesaya itu digenapi dengan pribadi Yesus. Dan akhirnya ketika mereka sambil melanjutkan perjalanan, inisiatif pertama muncul dari sida-sida. Perhatikan ya, sida-sida ini yang bilang, lihat, di situ ada air.
Apakah halangannya jika aku dibaptis? Jadi akhirnya ada inisiatif dari sida-sida itu, dia mau untuk mengikuti teladan Yesus untuk dibaptis sebagai bukti dari kepercayaannya. Nah, jadi kata Filipus, Tuan, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, ini menarik ya. Ketika pemberitaan Injil dibagikan kepada orang-orang di luar Yerusalem, kok kayaknya orang-orang itu dengan mudah gitu ya untuk menerima pesan firman Tuhan. Kayaknya kalau misalnya pesan firman Tuhan dari awal diberitakan kepada orang Yahudi, kayaknya susah banget. Kayaknya ada aja sangkalnya, penyangkalannya, ada aja nggak terimanya. Kenapa ya? Hmm, ya balik lagi, Yesus sebelumnya udah pernah mengatakan ya, bahwa pada akhirnya penolakan mereka, orang-orang yang menolak Kristus pada zaman itu, termasuk sampai zaman sekarang, Yesus tuh seperti mengutip salah satu ayat di Perjanjian Lama bahwa ya biarlah mereka menanggung resikonya dari setiap penolakan mereka terhadap Allah, terhadap firman Allah, terhadap Yesus Kristus. Jadi kita saksikan bahwa ketika pesan itu diberitakan kepada orang di luar Yerusalem, kok mudah banget untuk mereka tuh menerima. Mudah banget untuk mereka itu percaya kepada pribadi Yesus. Dan akhirnya Filipus membaptis sida-sida itu. Dan setelah mereka keluar, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ya, mungkin ini tuh salah satu fenomena yang tidak biasa gitu ya, yang Filipus ini kita pasti ingat ya tentang fenomena Filipus. Tiba-tiba dia bisa berpindah tempat gitu kan. Ya kita ketawa bacanya, tapi itu yang terjadi. Tapi kembali lagi, hal itu terjadi untuk rencananya Tuhan, untuk visinya Tuhan. Jadi kalau kita lihat setiap fenomena yang terjadi, kita keliru kalau kita melihat bahwa manusianya yang diuntungkan. Bukan. Setiap karunia yang Allah berikan, hal-hal yang ajaib yang Allah berikan, itu tuh sebenarnya bertujuan untuk menggenapi kehendaknya Tuhan, menggenapi apa yang jadi visinya Tuhan. Ya, jadi sekali lagi ketika kita melihat Filipus, dulu ketika saya baca tentang Filipus ini, mungkin saya kayak berfokus pada, wih, keren banget ya bisa pindah tempat, enak banget dalam sekejap. Kayak orang-orang yang dibilang apa tuh, mereka bisa melewati dimensi waktu gitu ya, kayaknya keren banget gitu. Tetapi sebenarnya kalau sekarang saya melihatnya bahwa ya ini untuk pekerjaan tangan Tuhan. Bahwa ternyata ada sebuah kebutuhan yang mendesak sampai Filipus harus berada di Asdod. Untuk Filipus melanjutkan pemberitaan Injil kepada orang lain. Ya karena saat itu kan ya kendaraan susah juga ya. Dalam saat itu kan budaya juga nggak secanggih ya sekarang. Sida-sida itu sudah dengar akan firman yang hidup sehingga dia paham pembaptisan dan memintanya. Iya, bisa juga. Jadi kalau misalnya dari percakapan sederhana, kita saksikan dari awal keingintahuan seorang Etiopia ini tentang salah satu ayat di Nabi Yesaya, di kitab Yesaya. Dan Filipus menjawab dan memberikan kebenarannya tentang Yesus Kristus. Orang Etiopia itu semudah itu langsung percaya. Jadi kembali lagi kita lihat bahwa Filipus ini mentaati tuntunannya Allah untuk berjalan ke suatu tempat yang dia nggak ketahui, dia juga nggak tahu ketemu sama siapa. Tapi pada akhirnya orang itu bisa diselamatkan jiwanya, dan orang itu bisa berada, khususnya mengenal Kristus yang adalah hidup. Jadi iya, kemarin salah satu teman saya bicara bahwa kita lagi diskusi bahwa Yesus itu bukan hanya
memberikan hidup di dalam masa depan nanti, future eschatology gitu ya. Tapi maksudnya bahwa Yesus sendiri tuh juga hidup. Jadi kita tuh sebagai manusia yang ada sekarang, kita yang percaya bahwa kita telah diselamatkan di dalam Yesus, kita tuh beroleh hidup. Enggak, kita nih hidup. Ini kita hidup kok. Iya, kelihatan hidup. Tapi kan di hadapan Tuhan kita tuh mati secara spiritual. Dan itu mempengaruhi kehidupan kita secara total. Ya, jadi aku lagi bagikan renungan firman Tuhan. Biasanya kalau bagian renungan firman Tuhan aku cuma bales dari kolom komentar aja. Aku nggak biasa untuk naikin orang ke atas karena aku lagi sampaikan firman Tuhan. Nah, ketika kita baca renungan firman Tuhan hari ini, hal yang sederhana tentang bagaimana Filipus mentaati tuntunan Allah yang akhirnya menyelamatkan seorang sida-sida dari ketidaktahuannya, dari kebingungannya terhadap firman Allah. Ya, sebenarnya saya percaya Tuhan tuh begitu seringnya menyatakan dirinya kepada anak-anaknya, bahkan kepada orang yang belum percaya. Iya, Tuhan tuh penuh kasih, dia itu kebenaran. Dia tuh selalu menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada banyak orang yang belum mengenal dia. Tetapi kadang-kadang jadinya yang membatasi pekerjaan Tuhan tuh kita sendiri. Kita sendiri yang berpikir bahwa masa sih Tuhan? Kayaknya cuma perasaan aku doang deh. Enggak lah Tuhan, waktunya, timingnya belum tepat. Ya Tuhan, ya aku juga rindu melayani Tuhan, tapi lihat nih, keluargaku masih belum beres, aku masih banyak masalah, aku belum bisa melayani Tuhan. Padahal kalau kita mau lebih cepat untuk meresponi firman Tuhan, kita akan lebih cepat bertumbuh. Iya, kita akan lebih cepat bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan, dan semakin kuat di dalam Tuhan. Penolakan kita terhadap perkataan Tuhan itu bisa menunda pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Padahal Tuhan mau menyatakan diri secara luar biasa, dengan cara yang indah, dengan cara yang benar. Lagi-lagi kepentok sama kita. Manusia-manusia yang masih cari pembenaran diri, manusia-manusia yang cari masih mengutamakan dirinya sendiri, mengutamakan rencananya sendiri, visinya sendiri, sampai lupa bahwa sebenarnya hidupnya itu bukan hidup dirinya sendiri. Ada yang mau bertanya? Oh iya boleh, tanya aja. Iya ya, seberapa sering sih kita taat sama tuntunan Tuhan? Tuntunan Tuhan. Gimana ya bisa dengar tuntunan Tuhan? Balik lagi, pertanyaan seperti itu. Saya percaya bahwa setiap domba-dombanya Tuhan tuh pasti mengenal suara Tuhan. Yesus sudah katakan itu. Bahwa domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal mereka. Nah pertanyaannya adalah, iya gimana bisa bedain suara Tuhan sama suara diri sendiri atau suara si jahat, si iblis? Seberapa sering kita baca firman Tuhan? Karena ketika kita membaca firman Tuhan, sebenarnya kita tuh lagi diperkenalkan dengan pribadi Tuhan. Iya, kita lagi diperkenalkan Tuhan tuh seperti ini, kehendaknya seperti ini. Ada banyak orang Kristen bertanya-tanya, kehendak Tuhan tuh seperti apa sih? Gimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Saya tanya balik, udah sering belum baca Alkitab? Jangan sampai kita mengenal firman Tuhan hanya dari perkataan orang lain. Karena setiap kita orang percaya bertanggung jawab terhadap firman Tuhan. Kita yang harus baca, kita yang harus berhadapan, kita yang harus merenungkan sendiri, dan kita yang akhirnya harus melakukan. Ya, saya percaya para hamba Tuhan, para pengajar, gembala, apalagi orang-orang yang melayani Tuhan membantu kita untuk mengerti firman Tuhan. Tetapi ada waktunya untuk kita harus merenungkan firman Tuhan sendiri. Untuk kita bahkan menghafal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Bukan cuma dengerin apa kata orang. Lah,
Kalau misalnya nanti orangnya tiba-tiba ngasih tahu ayatnya salah gimana? Kan dulu gitu ya. Dulu ada sebuah masa di mana karena takut adanya sebuah peristiwa Alkitab tuh disalahartikan, Alkitab tuh salah pahamin, akhirnya hanya para pemimpin gereja yang dipercayakan dengan standar tertentu untuk baca firman Tuhan. Ya, ada hal positifnya tapi ada hal negatifnya juga kan. Akhirnya jemaat jadi hanya bergantung kepada para pemimpin gereja untuk dapat membaca firman Tuhan loh. Akhirnya mereka nggak dapat pertumbuhan, mereka nggak bisa baca sendiri. Kalau sekarang kan yang saya percaya bahwa jemaat harus bertumbuh, para pemimpin juga harus bertumbuh, dan kita sama-sama untuk baca firman Tuhan, sama-sama bertumbuh dalam firman Tuhan, menghafal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, dan akhirnya kita bisa cek, oh, ya, saya mengerti bahwa hamba Tuhan itu mengutip ayat ini karena dia lagi menyampaikan ini. Oh ya, saya mengerti ayat itu, saya pernah mengalami hal itu dalam hidup saya. Kan enak kalau kayak gitu ya. Kita semua jemaat Tuhan rindu untuk mengenal dan untuk melakukan firman Tuhan. Dan para pemimpin gereja juga harus lebih giat lagi, lebih rindu lagi, lebih setia untuk menghidupi firman Tuhan. Kan enak ya kayak gitu. Jadi kita juga, saya saksikan ada beberapa para pelayan Tuhan juga, kita suka duduk di hari Minggu sebagai jemaat. Kita nggak berniat untuk menghakimi, tapi kita menikmati gitu ya. Karena saya percaya bahwa ada masanya kita tuh para pelayan Tuhan, kita juga harus sabat. Kita juga harus mendengarkan firman Tuhan dari orang lain yang membangkitkan iman kita, memberikan harapan kita, kesaksian yang dialami oleh jemaat. Itu kan juga memperlengkapi kita, gitu ya. Kita nggak bisa sebagai hamba Tuhan merasa bahwa kita paling benar sendiri. Oh, itu udah keliru. Seberapa sering kita taat sama Tuhan? Atau kita taat sama Tuhan kalau ada maunya aja? Atau kita taat sama Tuhan kalau misalnya kita ngerasa kita baik-baik aja, kita lagi punya duit berlebihan, ya udah kita kasih ke orang lain. Taat meminta menunda intervensi Tuhan. Maksudnya gimana tuh? Apa sih yang jadi penghalang kita taat sama Tuhan? Padahal Tuhan tuh pribadi yang baik. Tuhan gak pernah kasih suatu perintah tanpa dia tahu kita mampu melakukannya. Kadang tuh perintah yang Tuhan berikan kepada kita, tuntunan Tuhan berikan, kita ngerasa kayak, Tuhan aku gak mampu, Tuhan tahu aku kan. Loh, kita tuh punya Tuhan yang tahu segalanya. Kita tuh punya Tuhan yang penuh dengan hikmat. Dia maha mulia, maha suci, maha benar. Tuhan tuh pasti udah berpikir tentang apa yang kita ketahui, apa yang kemampuan kita, apa yang kita bisa lakukan. Tuhan tuh udah berpikir sejauh itu. Tapi kenapa kita sebagai manusia ketika dituntun Tuhan, kita mikir ribuan kali dulu, Tuhan mikir dulu. Gimana caranya? Lah, wong Tuhan tuh pasti udah memikirkan segala sesuatunya, makanya dia menuntun kita, memberikan tuntunannya. Kalau kita diberikan tuntunan, kita diberikan dorongan, kita diberikan hikmat untuk melakukan sesuatu sesuai perintah Tuhan. Tuhan tahu kita tuh siap. Tapi sebenarnya yang merasa gak siap tuh kita. Ini ada kaitannya dengan kepercayaan Tuhan berikan juga. Saya belajar bahwa kalau sampai akhirnya Tuhan memanggil saya untuk melayani, misalnya waktu itu saya sempat melayani kumpulan ibu-ibu oikumene dari TNI AD di daerah Ancol. Ketika saya melayani ibu-ibu itu, saya yakin, saya percaya ketika undangan itu saya terima untuk melayani mereka, saya percaya bahwa Tuhan lihat saya siap untuk melayani kumpulan ibu-ibu oikumene ini, perkumpulan para ibu. Ketika Tuhan menuntun saya untuk saya bergerak memberikan makanan gratis kepada orang membutuhkan, berarti saya tahu Tuhan melihat saya siap untuk melakukannya. Dan saya tahu ketika Tuhan panggil saya, Tuhan pasti akan cukupin segala kebutuhannya. Nah, kadang kan kita tuh seringkali berpikir gitu. Kalau Tuhan udah, misalnya kemarin ada salah satu bapak yang hadir, dia katakan bahwa dia terus terintimidasi dengan masa lalunya, kegagalan, dan dia kaget ketika ada tawaran untuk membagikan firman Tuhan di, saya lupa Komsel atau di mana.
Dan saya justru melihatnya, berarti Tuhan melihat bahwa Bapak itu siap untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak itu punya kapasitas untuk membagikan firman Tuhan. Tetapi kadang yang merasa tidak siap kan dari kita ya. Kita yang masih terjebak dalam intimidasi iblis, kita yang masih terbayang-bayang kegagalan di masa lalu, kita yang masih terbayang-bayang, Tuhan, saya kan belum pinter-pinter amat ya, gimana mau menyampaikan firman Tuhan? Loh, saya bertanya, apakah semua orang pintar yang udah pintar mau memberitakan firman Tuhan? Kan enggak juga ya. Ketika kita menyaksikan ada orang-orang yang berkelimpahan hidupnya, enggak juga tuh mereka punya hati memberi orang-orang yang membutuhkan. Jadi, yuk tanpa menunggu waktu yang tepat, menunda-nunda lagi, gas aja tuh, kapanpun Tuhan tuntun kita. Karena Tuhan gak pernah tuntun kita kepada suatu jalan yang mencelakakan. Kalaupun kita lihat, wah Tuhan, saya pernah dengar satu kesaksian dari orang terdekat saya, bahwa dia dituntun untuk pergi ke luar negeri. Dan dia cuma pegang $100. Ya berarti dia ke Amerika gitu ya. Dia bener-bener cuma pegang $100. $100 tuh dikit lah ya untuk jalan. Dikit loh itu, $100 tuh dikit loh. Jalan gitu ke Amerika. Dan dia cuma, Tuhan gimana ya? Tapi jalan aja. Udah nyampe bandara, kok ya bisa ketemu sama orang yang nawarin tiket ke Amerika. Dan ternyata sampai dia pulang pun $100 masih utuh. Bagaimana pemeliharaan penjagaan Tuhan tuh nyata banget dalam hidup dia. Dan hari ini saya lihat itu, saya jadi terinspirasi bahwa iya ya, Tuhan gak pernah menuntun kita kepada suatu peristiwa atau hal yang mencelakakan kita. Tuhan gak pernah, saya gak pernah lihat hal itu. Yang saya lihat ketika Tuhan memanggil, Tuhan lihat kita siap. Ada penyertaan Tuhan yang jauh lebih nyata daripada jaminan orang lain gitu ya, pertolongan orang lain. Apalagi ada damai sejahtera Tuhan yang menuntun kita ketika kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Salam satu Tuhan. Iya, percaya sama Tuhan. Kalau dia menuntun, dia pasti menyertai. Wow, itu keren banget. Gak pernah Tuhan tuntun kita untuk berjalan karena di gembala yang baik ya. Karena di gembala yang baik, dia gak pernah menuntun kita ke jalan yang serong. Dia gak pernah membawa kita kepada kumpulan serigala. Gak pernah. Karena dia adalah gembala yang baik, dia pasti menuntun kita di jalan yang benar. Pegang itu. Dia gak pernah menuntun kita kepada, ya tuh depan lubang tuh. Enggak. Even walaupun kita jatuh ke dalam lubang, Tuhan tuh masih ada sama kita. Meskipun kita jatuh ke dalam rencana orang-orang fasik, gak apa-apa. Tuhan tuh masih ada dalam hidup kita. Ada banyak orang yang, Tuhan tolong hindarkan saya dari kejahatan, hindarkan saya dari setiap kegagalan. Loh, justru kita saksikan orang percaya di dalam kegagalan, di dalam rencana-rencana yang dirancangkan orang-orang yang jahat dalam hidup kita. Kita tuh masih bisa merasa aman karena Tuhan ada sama dengan kita. Jadi kita gak takut kemanapun. Kita gak takut kemanapun karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ya, saya saksikan. Ada juga kesaksian yang menceritakan bahwa khususnya ini sebuah komunitas para pelayan Tuhan yang punya karunia pelayanan roh gitu ya, pengusiran roh jahat. Kalau dengar-dengar gitu ya ketawa-tawa ya gitu, karena kayak apa ya, masa sih gitu, masa sih sekeren itu gitu ya. Jadi saya menemukan para hamba Tuhan yang benar-benar berjalan dalam ketaatan tuntunan Tuhan. Mau itu lagi ada duit atau nggak ada duit, kalau Tuhan berfirman, gas jalan gitu ya. Jadi akhirnya ketika mereka naik mobil di salah satu daerah di Jawa Tengah, itu beneran bensinnya habis. Sampai mereka mogok. Terus gimana? Mereka waktu itu lagi tengah malam, emang berada di jalan yang sedikit penduduk gitu ya. Terus gimana? Mau jalan cari Pertamini jarang. Mau cari orang yang jual ya minyak-minyak yang eceran gitu jarang. Gimana dong?
Akhirnya mereka berdoa, "Tuhan, kami perlu sampai tepat waktu di subuh gitu ya, di waktu subuh untuk dapat melayani orang-orang. Kami nggak bisa lagi menunda-nunda dan kami tahu Tuhan menyertai kami. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna, penyertaan Tuhan sempurna. Amin." Digas lagi, nyala dong. Agak lucu emang, agak nggak masuk akal. Tapi begitu, saya ngelihat bahwa mujizat dan tanda-tanda yang ajaib masih terjadi, menyertai orang percaya. Tapi tujuannya apa? Untuk menyatakan kehendak Tuhan, untuk visinya Tuhan tuh terjadi, untuk yang direncanakan Tuhan tuh jadi, yaitu apa? Pelayanan bagi jiwa-jiwa, untuk jiwa-jiwa dapat mengenal Tuhan, untuk menerima Tuhan. Apalagi yang saya saksikan, bahwa dari daerah mana tuh ya, Jakarta mana ya, mereka butuh pelayanan ke Cikarang. Kayaknya Jakarta Utara atau Jakarta daerah Kelapa Gading kalau nggak salah. Jadi mereka harus ke Cikarang gitu ya. Tapi intinya secepatnya lah di Cikarang itu diperlukan pelayanan khusus untuk pengusiran roh jahat gitu. Karena orangnya kasihan banget itu, perlu banget. Dan dalam perjalanan itu masih 2 kilometer gitu ya, masih 2 kilometer, masih jauh lah gitu ya dari tempat pelayanan itu di Cikarang. Dan saya dengar bahwa orang yang di Cikarang tuh udah teriak-teriak, itu pada 2 kilometer sebelum ya, 2 kilometer sebelum pelayan Tuhan ini dekat menuju Cikarang, si orang yang kerasukan roh jahat itu tuh udah gelepar-gelepar, udah minta pulang. udah nggak siap, udah nggak ready karena bakal diusir gitu ya. Jadi dari kesaksian-kesaksian itu balik lagi bicara tentang ketaatan. Bagaimana ternyata kita nggak perlu takut kalau Tuhan itu menuntun kita, karena Tuhan itu pribadi yang baik. Nah sekarang yang saya tanyakan adalah, apa yang membuat kita takut untuk menjalani nih tuntunan Tuhan? Iya, takut gak ada duitnya kalau pelayanan. Iya, takut nanti gimana pekerjaan, nanti keluarga gimana. Loh, tunggu dulu. Emang kalau kita melayani Tuhan, apa Tuhan gak pelihara keluarga kita? Tapi ada banyak tuh hamba Tuhan akhirnya anak-anaknya jadinya berantakan gitu ya, nggak dipelihara. Itu anak-anaknya jadi kepahitan sama orang tuanya karena melayani Tuhan. Tunggu dulu. Saya percaya bahwa orang-orang yang melayani Tuhan itu pasti beroleh kesempatan untuk mereka juga melayani keluarganya. Billy Graham juga kan salah satu ya bapak rohani yang terkenal ya di Amerika, hamba Tuhan terkenal di Amerika. Iya, anaknya kan sempat mengalami kepahitan kan sama bapaknya, karena bapaknya sibuk pelayanan. Tapi kan pada akhirnya setelah papanya meninggal, anaknya mengampuni bapaknya, Billy Graham. Karena akhirnya anaknya mengerti maksud Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup bapaknya, yang menjadi salah satu preacher terkenal ya, hamba Tuhan terkenal. Bahkan banyak berdoa bagi para presiden di Amerika. Jadi bedain yang benar pelayanan daripada Tuhan sesuai dengan tuntunan Tuhan, sama yang cuma kelihatan sibuk. Maksudnya saya percaya Tuhan itu pasti akan menuntun kita jadi balance kok. Maksudnya ya kita melayani Tuhan, tapi kita juga ada waktu melayani keluarga kita, pasti kok. Cuma kadang kita nih sebagai manusia, kita yang suka sok sibuk, lupa kalau sebenarnya Tuhan tuh udah tuntun kita untuk yuk kita atur waktu yuk untuk keluarga, yuk kita hadir yuk buat anak-anak kita. Nah, terkait tentang ketaatan tadi, apa sih kita takutin? Gak ada duit. Loh, bukannya ada pemeliharaan Tuhan? Loh, bukannya kita sama yang dipelihara Tuhan? Kita kerja, ya kan, gaji gak seberapa, gak mungkin lah bisa hidup, tapi sampai hari ini bisa hidup. Pemeliharaan Tuhan kan? Apalagi? Ya, nanti orang nganggep apa? Cuma pelayanan. Loh, emang kenapa kalau kita dianggap orang lain rendah? Tuhan Yesus aja yang udah melakukan yang benar, yang udah melakukan semua kehendak Bapa di surga aja tetap dianggap orang rendah kok. Nggak apa-apa kan? Apalagi nggak bisa hidup kalau pelayanan. Lah, tunggu dulu.
Siapa yang bilang kalau pelayanan nggak bisa hidup? Nggak ya. Kita lihat ada banyak orang yang melayani Tuhan tapi tetap bisa hidup. Karena hidupnya yang jamin Tuhan, yang pelihara Tuhan. Apalagi sih hambatan kita taat? Bagi saya menyaksikan ada banyak orang percaya tuh di zaman sekarang. Yang membuat mereka nggak mau taat sama Tuhan karena mereka merasa dirinya benar. Ngerasa rencananya yang paling benar, keputusannya yang paling benar, dirinya yang paling pintar, sehingga dia yang lebih sering ngajarin Tuhan. Saya berdoa hari ini ada begitu banyak hati yang dimerdekakan. Ada banyak orang yang mendengar kebenaran ini dan dimerdekakan, dibebaskan. Saya percaya dari kebenaran firman Tuhan ini tentang ketaatan terhadap tuntunan Roh menyadarkan kita bahwa ternyata perkataan Tuhan tuh jauh lebih penting daripada apapun. Karena Tuhan tuh yang paling utama dalam hidup kita. Menaati Tuhan itu penting karena Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Menjalani tuntunan Tuhan itu penting. Urusan lain-lain lah. Tapi yang ketika kita sadar kita mengutamakan Tuhan, kita lihat hidup kita gak pernah gagal. Hidup kita gak pernah sedikit pun jauh dari pemeliharaan Tuhan. Enggak. Tuhan pasti sertai, Tuhan pasti pelihara. Ada amin? Ya, sekian untuk renungan di siang hari ini. Saya bersyukur untuk adanya Bapak Ibu yang setia mendengarkan dari awal live TikTok ini sampai pada akhirnya. Kita banyak belajar tentang ketaatan ya. Kalau misalnya bicara tentang ketaatan, susah Kak, sulit, gak enak. Saya mau kasih tahu, sulit dan gak enak itu karena daging. Tapi roh kita dikuatkan. Dan firman Tuhan katakan bahwa hendaknya kita hidup mengikuti keinginan roh, bukan keinginan daging. Sebagai orang percaya, selama kita hidup, kita belajar menaklukkan keinginan daging kepada Kristus, kepada kebenaran. Dan gak hanya kita hidup dalam roh, tapi kita juga dituntun di dalam roh. Setiap hari, setiap saat. Jadi kita gak bisa nih bedain tuntunan Tuhan dengan Roh Kudus, karena satu kesatuan. Orang yang percaya bahwa dia telah menerima Roh Kudus dan Roh Kudus ada dalam hidupnya, dia pasti akan hidup sesuai dengan tuntunan roh. Ya, ada begitu banyak orang Kristen yang pintar bicara ayat. Ada begitu banyak orang Kristen yang pintar debat tentang ayat. Tapi ada berapa sih orang Kristen yang menghidupi firman Tuhan? Semoga gak sedikit, semakin bertambah setiap hari. Saya mendoakan ada begitu banyak orang Kristen yang semakin mengasihi Tuhan lebih dari apapun dalam hidupnya. Semua boleh terjadi, bahkan kita udah bisa melalui pandemik. Bagi saya itu adalah sebuah kemurahan Tuhan. Dan setelah kita melalui pandemik, kita lagi beradaptasi. Jangan kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Saya percaya pandemik itu terjadi untuk membentuk kita, untuk memurnikan kita, untuk membuat kita fokus kepada ya udah Tuhan, yang paling utama apa deh? Iya kan? Selama pandemik semua orang di rumah. Meskipun saya tahu nggak semua orang happy ada di rumah. Nggak semua keluarga baik-baik aja ketika berkumpul. Tetapi di dalam pandemi kita belajar bahwa duit gak bisa nyelamatin kita. Networking kita gak bisa nyelamatin kita. Saya dengar ada begitu banyak orang yang cari-cari rumah sakit dari orang-orang yang dia percayai, gak bisa ketolong. Ada orang-orang yang bisa masuk ke ruang-ruang VIP di rumah sakit tapi gak ketolong juga. Ada banyak orang yang merasa duitnya banyak tapi dirinya gak ketolong. Dari pandemik itu kita diajarin yang terutama tuh apa sih dalam hidup kita. Dan ketika kita udah lewati masa pandemik, jangan kita kembali ke masa lalu kita. Karena itu artinya kita turun kelas. Loh, kita udah susah payah loh naik kelas, ngalamin pengujian, ngalamin proses, ngalamin pemurnian. Kok kita mau turun kelas lagi sih? Di dalam Tuhan gak ada kata mundur. Maju. Di dalam Tuhan gak ada yang namanya jalan di tempat. Maju. Ketika kita semakin menunda perkataan Tuhan, sebenarnya kita juga jadi menunda pertumbuhan kita sendiri.
Taat sama Tuhan, kita dibentur dan dibentuk. Amin. Amin, Ethan. Belajar lebih lihai belanja online. Ya itu. Ya saya nggak usah ngomongin lah ya, tapi dari yang ada kan kita tahu ya, pinjaman online paling banyak di Jawa Barat. Ya daerah lain ada sih, tapi ya ada begitu banyak orang yang akhirnya terjebak dalam pinjaman online. Saya tahu kesulitan orang tuh beragam gitu ya hidupnya. Kita nggak bisa judge orang. Lu sih pinjol-pinjol gitu, tapi kembali lagi. Kita percaya nggak sih bahwa kita dipelihara Tuhan? Iya, dengan pekerjaan kita sekarang, dengan uang yang kita miliki sekarang, dengan keberadaan kita sekarang, masih percaya nggak sih Tuhan tuh pelihara kita? Percayalah bahwa Tuhan gak pernah berubah. Dulu Tuhan pernah tolong kita, maka Tuhan yang sama, Tuhan yang bisa tetap menolong kita. Itu sebabnya penting banget untuk kita mengingat lagi kebaikan Tuhan, ingat lagi pertolongan Tuhan, ingat lagi kasihnya Tuhan. Iya ya, dulu lagi pandemik aja kita di rumah, makannya itu lagi, kita nonton berita, aduh down banget. Ada banyak keluarga yang bener-bener cuma bawa keluarga ke rumah sakit, gak bisa ketemu lagi, udah langsung ditutup. Dibawa ke liang kubur, udah gak bisa kelihatan sampai sekarang. Dan akhirnya itu kita belajar bahwa iya Tuhan, di pandemi dalam keterbatasan kita masih bisa hidup. Iya, karena kita hidup dipelihara Tuhan. Saya berdoa kita semuanya semakin mengasihi Tuhan. Berapapun harganya, apapun yang harus kita bayar, apapun tantangannya, kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan segalanya. Tuhan segala dalam hidup kita. Terakhir, dari yang saya baca dari kitab Amsal, ada begitu banyak orang yang mencari tentang hikmat. Pada akhirnya mereka akan menemukan hikmat itu bicara tentang takut akan Allah. Simple ya, simple, sederhana, tapi itu maknanya dalam. Takut akan Allah buat kita tuh bisa menghormati Tuhan, menghargai keputusannya. Di podcast saya yang saya sampaikan yang saya bagikan di YouTube, lagi bahas tentang perjalanan iman. Bengkel e-link tetap beroperasi saat pandemik. Apa itu e-link? Nah, jadi salah satu narasumber yang membagikan berkata seperti ini. Iya, kalau kita terima iyanya Tuhan, kita harusnya setuju juga dengan enggaknya Tuhan. Kalau kita mau menerima jawaban iya dari Tuhan, kita juga harus belajar menerima jawaban tidak dari Tuhan. Sekali lagi, bukannya Tuhan jahat. Justru karena Tuhan baik, Tuhan memberikan jawaban tidak kepada permintaan kita. Kalau Tuhan itu selalu jawab iya kepada seluruh permintaan kita hancur. Kenapa? Karena seluruh keinginan kita belum tentu baik. Setuju? Seluruh permintaan kita, seluruh hasrat dalam keinginan kita, kerinduan kita belum tentu benar. Iya kan? Buktinya, ada banyak orang yang mengeluh terkait pinjol karena mereka udah keluarin pakai duit pinjol banyak, padahal sebenarnya nggak perlu amat. Iya, keinginan kita tuh semuanya belum tentu baik kok, belum tentu benar bagi kita. Hari ini mungkin kita merasa, enggak, itu tuh penting banget buat aku Tuhan, aku tuh mau hal itu. Dan ketika kita berjalan dan kita nggak dapetin itu, dan kita berpikir, itu cuma keinginan doang, sebenarnya itu nggak penting-penting amat sih Tuhan. Iya. Jadi saya percaya Tuhan tuh pelihara kita. Tuhan tuh Tuhan yang baik. Kalau Dia adalah Tuhan yang baik, Dia akan menunjukkan sikap tegasnya kepada kita. Anakku, enggak, ini mencelakakan kamu, ini membahayakan kamu. Enggak, ini bukan waktu yang tepat untuk kamu terima hal ini, kamu belum siap. Ya, jadi kalau misalnya kita terima jawaban iya dari Tuhan, yuk kita belajar untuk setuju dengan tidaknya Tuhan. Karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Percaya sama Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Itu aja yang saya mau sampaikan. 1,5 jam hari ini saya hadir untuk membagikan renungan firman Tuhan dari kisah Filipus, ketaatannya kepada tuntunan Tuhan sehingga dia bisa memberitakan Injil kepada seorang Etiopia, dan akhirnya seorang Etiopia itu bisa diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Puji Tuhan. Seberapapun dari kita yang hari ini mendapatkan tuntunan Tuhan untuk kita bagiin kebenaran, untuk kita bersaksi, untuk kita cerita tentang Tuhan Yesus, untuk kita menolong orang lain, lakukanlah itu.
lakukanlah itu. Selagi kita ada waktu, kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena pada akhirnya kita akan melihat, kita akan menuai dari setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Yuk, tetap kuat, tetap berdiri di dalam Tuhan, tetap teguh dalam Tuhan, karena sesungguhnya orang-orang yang setia, orang yang tetap percaya yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Tuhan memberkati semua. Kita mau tutup dalam doa ya. Tuhan, aku sungguh bersyukur untuk setiap orang yang mendengarkan renungan di Live Talk hari ini. Aku tahu ada banyak pergumulan, kesulitan, tantangan yang mereka hadapi sebagai orang percaya. Tapi aku percaya Tuhan, bahwa penyertaan dan pemeliharaanmu sempurna dalam kehidupan kami, dan kami gak perlu takut akan apapun. Iya, karena ada Roh Kudus dalam diri kami, ada Yesus yang menyertai kami, dan ada Bapa yang memelihara kami. Kami gak perlu takut Tuhan terhadap apapun. Dan biarlah setiap kami yang mengetahui bahwa Tuhan menuntun kami, hendaklah kami juga taat terhadap setiap tuntunan Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau gak pernah menuntun kami ke jalan yang salah. Engkau gak pernah menuntun kami kepada suatu keadaan yang mencelakakan kami. Kami percaya Engkau Allah yang baik, yang menuntun kami kepada jalan yang benar. Dan kami akan menyaksikan hasil akhir dari perjalanan kami bersama dengan Engkau tidak pernah mengecewakan. Aku bersyukur Tuhan, ada kesukaan, ada kemerdekaan, ada pertobatan hari ini yang terjadi. Dan aku percaya seluruh isi surga bersuka cita ketika firman Tuhan diberitakan, karena ada begitu banyak orang yang diselamatkan karena Kristus. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin, teman-teman semua. Diberkati hari ini. Perenungan yang cukup panjang ya.